Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Abdurrahim. Saya dari mahasiswa UT, jurusan Sistem Informasi UPPJ Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tugas ketiga dari eh, dari basis data, yaitu adalah untuk eh, menjalankan semua perintah yang ada di buku panduan praktek 3 ini, buku praktek tugas 3 ini. Jadi kalau kita lihat bahwa di praktik tugas kali ini adalah yaitu membuat rutin, yang mana rutin itu kalau menurut gambaran saya adalah sebuah function yang kita buat untuk menjalani suatu eh, prosedur fungsi gitu yang akan mempengaruhi sebuah data dalam table, entah itu membuat, mendelete, atau mengupdate gitu. Nah, ini saya sudah mencoba untuk membuatnya beberapa gitu ya. Kalau untuk cara buatnya yaitu dengan create new routine. Lalu di sini kita besarkan dulu eh, tabnya ya. Nah, ini kita hapus saja. Nah, kita bisa kasih nama nama rutinnya gitu. Misalkan kita ganti transaction 5. Nah, untuk membuat sebuah rutin, kalau kita lihat di sini, kita membutuhkan yang namanya begin dan start transaction. Gunanya untuk sebagai penanda bahwa rutin itu akan dimulai dari sini. Nah, ini kita bisa lihat. Contohnya di sini adalah untuk menginsert sebuah data pasien. Insert into pasien. Lalu ada eh, kita lihat lagi, ada ID, ada ID pasien. Hmm, Tunggu sebentar. Oke, kalau misalnya kita lihat, ini ada eh, double table yang harus kita isi. Yang pertama ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Ya, saya catat dulu sebentar. Nah, udah. Nah, lalu kita buat rutinnya di prosedur. Kita klik. Nah, contohnya tadi kalau ketika udah buat, kita bisa lihat di sini ya codingannya. Ada begin, yaitu mulai, insert into, kan nama pasien. Di sini ada nama tabel, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Lalu ada value-nya, dan ada commit, dan ada end. Kalau dalam membuat rutin itu ada awalnya akan selalu begin, lalu diselesaikan dengan end gitu. Nah, dan lalu ada commit. Fungsi commit adalah kalau kita lihat di buku panduannya, itu sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai, yang mana dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, berarti kalau misalkan kita ingin memasukkan data gitu, atau proses yang kita mau eksekusi adalah ini saja, maka kita harus menaruh commit di sini. Dengan begitu, jika kita eh, menulis function data lagi, misalkan di sini saya mencoba select ya, from pasien. Kalau kita coba kirim, nah ini kita akan coba eh, tadi transaction 3 ya yang kita ubah. Oh, bukan, tapi transaction 2 yang kita ubah. Lalu kita eksekusi. Nah, dia akan mengcall transaksi 2 dan akan
memanggil gitu. Oke. Nah, lalu berikutnya adalah eh, rollback ya. Nah, rollback itu adalah untuk menghentikan atau menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi sama fungsinya sebenarnya sama kayak commit gitu ya. Kalau misalkan kita taruh rollback gitu di tempat tadi yang transaksi 2, ini kita ganti bukan commit tapi rollback. Oke, kita kirim. Lalu kita coba jalankan lagi. Hmm, dia tetap mengeksekusi ya. Ini coba dijalankan. Ya, dia tetap mengeksekusi. Yang seharusnya sebenarnya rollback itu harusnya dia itu tidak mengeksekusi harusnya. Coba saya lihat dulu. Nah di sini sudah komit. Oke, karena dalam rollback. Coba kita coba lagi untuk transaksi 2. Kita eksekusi. Hmm, ternyata dia masih apa? Masih menjalankan perintah yang di bawahnya ya. Tapi intinya kalau apa rollback itu harusnya dia menggugurkan perintah yang sedang berjalan gitu. Nah, terus kita coba ke bawah lagi. Itu yang ada namanya checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Hmm, yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya jalan waktu maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tapi bisa dikembalikan ke mau tidak mudah awal, tapi dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Oke, misalnya kita bisa uh, nah aku bisa bikin misalkan kayak gini. Kita ubah lagi yang di sini. Nah, kita coba hmm, ini di copy. Nah, ini kita insert. Ini kita ganti misalkan namanya pria. Nah, ini jangan mereka nomor 24. Lalu kita bikin lagi. Nah, ini gitu ya. Nah, tadi kalau misalkan dari penjelasannya tadi, berarti kita bisa menggunakan save point di sini. Maaf, save point. Nah, lalu kita rollbacknya itu bisa kita uh, taruh di sini, rollback to save point. Nah, coba kita kirim. Nah, ini ada error. Kenapa? Hmm, coba kita kirim lagi. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Tadi ada error. Errornya itu adalah saya kurang menambahkan poin satu ini. Nah, lalu ini kan save point dan rollback. Rollback itu kan tadi dia itu akan mengembalikan atau mundur gitu ya bahasa gampang ya. Apa? Hmm, membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi gitu kalau rollback. Nah, tapi
kita nggak perlu sampai kita bisa menggunakan rollback tanpa sejauh itu gitu ya, atau menggunakan checkpoint di mana checkpointnya ini dia akan mundur sesuai dengan save point yang di set gitu. Nah gitu, ini kita akan coba untuk, ini aku sudah nambahin data ya, ini kita coba ganti namanya Ridwan gitu ya. Nah ini yang jalan gitu. Nah kita akan coba kirim. Nah, kita akan coba transaksikan. Kenapa? Karena ini belum, kalau yang mana di sini save point itu tidak eksis. Hmm. Save point itu nggak eksis. Save point point satu. Oh ya, lupa nambahin ke sini juga. Nah, coba kita coba lagi. Masih nggak bisa. Save point point satu is doesn't exist. Hmm. Oke, coba kirim lagi. Kita saya pasang lagi. Hmm. Save point point satu does not exist. Apa nih bisa seperti itu? Ya mungkin, hmm, tapi kurang lebih seperti itu ya, maksudnya checkpoint itu dia intinya untuk mundur ke checkpointnya gitu, intinya gitu sih. Tapi mungkin pemahaman saya yang kurang, jadinya saya tidak bisa untuk apa ya, membuat eksekusi itu berjalan dengan lancar gitu. Nah, ini lanjutnya ada trigger, di mana trigger adalah hmm, sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Berarti CRUD ya, yaitu ada insert atau create